sebelum video ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang, malam, pagi, petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, biiznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Bapak Ibu, lai sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Waktu sehat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah. Sedang lai sehat, lai payah juga ibadah. Boleh kalau sakit. Sebaik-baiknya kita manfaatkan. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan waktu luang, kesempatan dan keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang punya. Kadang umur lai panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak di rumah sakit, banyak tu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Sibuk saya di dunia. Ya memang kayak gitu. Waktu luang ada, badan sehat, umur lai panjang. Kadang dah istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Darussalam, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita yang sama kita muliakan, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah
tanpa terasa umur awak bertambah. Bertambah atau kurang? Jatah berkurang. Bilangannya kan bertambah tu. 51, 52. 71, 72. Kan bertambah tu. Tak terasa tu dia. Kapat tangku rasa dua. Ambil 51, 50. Lebih kurang. Ya, dari bapak ibu dah jauh. Masih kecil dulu. Bantu aja nang gaib tu. Jangguit nak lebih set. Semua jauh. Tapi pada hakikatnya jatah kehidupan kita di sisi Allah berkurang. Nah, itu kajian hakikat tu. Kalau jatah kita di hadapan Allah 60 atau 70, kini lah 69 28 hari. Nah, berarti tinggal itu. Ajam pantang selalu tu, makan sedolah Semurid biarlah. Cari lahnya. Tapi kita tidak tahu. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah. Usia bara sedang di mana itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Alhamdulillah tadi kalam Allah telah dibacakan oleh ustaz kita. Beliau berpesan di sana firman Allah tersebut, hai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Di situ orang yang beriman dipanggil Allah untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Allah sayang, bukan orang Islam di sana tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kan gitu redaksinya. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Luar biasa pesannya itu Bapak Ibu. Persiapkanlah, rancanglah untuk hari esokmu. Hari esok itu ada dua. Hari esok kita masih hidup di dunia kok. Ada hari esok yang kita kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, Masya Allah, nampaknya kok matahari katabi atau lecondong atau apa gitu kok. Kan tak perlu galak-galak lah nak. Nah, kalau nak mudo-mudo tu kan perlu seninya harus banyak galak gitu kan. Ambo memang kurang pandai lo mengaji galak-galak tu nyo. Kalau encak galak-galak encak lah menjadi pelawak awak leh. Jaleh lo. Soal kan udah nampak wajah-wajahnya nih. Sama gitu kan. Tidak ada harapan lagi tu. Ingat dia mudo ikut dah. Tu ustaz seorang tu. Nah, ustaz awak cik dah. Lebih ni ustaz boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata Allah berpesan kepada kita, siapkan untuk masa depanmu. Perjalanan awakku jauh Bapak Ibu, sangat jauh. Dia ada 13 episode yang harus awak lalui. Yang Allah awak lalui baru ampe. Berarti tinggal itu 9. Jauh. Tidak ada artinya apa-apa. Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari kabarnya. Bisa capek, bisa lambat. Ya bu. Ampun tidak merasa anda, itu ibu-ibu yang tahu. Malahan bisa direncanakan. Ingin tanggal cantik katanya gitu kan. Tapi diparui, babalah baru ya. Alhamdulillah istri saya sudah 4 anaknya. Diparui keluar sampai ibu. Bukan 4 istrinya, anaknya gitu kan. Ini anak yang nomor 3 ini.
Di biasanya kalau ambo pai kajian tuh kalau ada anak di rumah ambo bawa biasanya tuh Bapak Ibu. Memang dari dulu udah hobi membawa anak dari kecil. Ya, tapi alhamdulillah berkah itu, alhamdulillah Allah izinkan dia untuk bisa gitu kan. Mohon doanya Bapak Ibu. Ini baru masuk 21 berapa juz hafalannya? Nah, hafalannya Bapak Ibu. Maunya ke Al-Azhar ya, ke Madinah ya. Nah, mohon doanya Bapak Ibu. Mengikuti abangnya. Abangnya udah di sana. Siapkan untuk masa depanmu. Allah pesan kayak gitu. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, rata-rata bisa capai bisa lambe alam dunia. Kok kini kok? Dan pun tak lama dong. Paling kancang umur manusia 200 tahun. Ada Pak? Hah? Ada Bu? Tidak ada ya? Ibu pengen 200 tahun? Tidak? Cepet salah. Ndak tahu dan pokok itu tuh ndak tahu ada pokok ya begitu kan awak acok baca doa panjang umur tu ya Allah lah kasihlah umur panjang gitu ya gitu 200 tahun pokok bantu aja jangan 200 tahun lah Bapak Ibu umur 90 95 saya acok ibu bakaco takui mencari seorang tu mah mencari lo karipu itu doa tu mah umur 95 tu kalau betawi dagu je lutui itu bentuk tawang buah bui itu mah bahasa kampung buat tawang buah bui itu kan lali sui itu yang terpenting bagi kita adalah persiapan itu. Kita tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Yang akan kita persiapkan ternyata panjang, ada 9 lagi. Makanya menurut Buya Hamka, idui awak di dunia ko samo joba buru di hutan, dalam rimbu. Orang gaya ambo dulu paburu, ibu, paburu ruso, menembak gitu kan. Dikaja, nyuncali ke belakang, dikaja lo, nyuncali ke belakang, dikaja lo. Tibo dalam rimbu itu hari malam. Kijang, lapeh karimbo, hari kawali ke pulang. Hari malam jauh lo, ndak akan habisnya. Samo jo mengajar bayang-bayang, kaja sila bayang-bayang awak seorang tu, sampai kiamat ndak ada pe itu do. Begitu ngejar dunia ini, ndak ada habis-habisnya. Apalagi pesan Pak Ketua kita tadi beliau sampaikan, ya bahwa kehidupan dunia ini kita jadikan orang-orang yang makrifat, orang yang hebat itu menjadikan dunia sebagai wasilah, perantara, batu loncatan, jembatan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang lain selanjutnya. Itu yang yang dijalehan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Taubah, surah ke-9 ayat 20 tentang hijrah itu. Alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi hijrah itu dasarnya iman Bapak Ibu. Tunggu loh Bapak Ibu. Sampai jembara kok. Ndak biasanya mengaji kok kan kalau mau ngaji biasa siap maghrib. Alarm misa berhenti. Mau ndak mau siap ndak siap sudah berhenti. Kalau kini kawat siap isya wah. Nang kali tunggu alarm subuh lagi. Panjang cerita tu mah. Ya. Sampai jam berapa? Jam 11. Lama apa? Tani ayo ambo tu mah. Iyo ambo nambah suara keluar taruh ya Pak duduknya kenapa? Itu kan. Iyalah, baik. Kalau ndak cukup yang 11 maka tu pokok awak berhenti sudah 11. Ibu ya. Kalau ada bertanya boleh Ibu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi ternyata boleh tagak Bu. Ibu lah mengantuk nampaknya. Le dombok kue Bu. Le sawana itu. Kau nak nama aku bungkui jadi nak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata Allah sampaikan ke kita, siapkan untuk masa depanmu.
yang panjang. Dima disiapkan Bapak Ibu dunia kok. Dunia darul amal, al akhirah darul jaza. Dunia kok tempat berbuat, beramal. Akhirat tempat pembalasan. Jangan diaruk besok lagi. Tidak akan ada harapan itu. Di sini rasanya mungkin sering sholat ada sujud sejadah, sujud istilawah pagi Jumat Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu ya. Tengok imam kita baca itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu penyesalan itu. Boleh tengok dalam Al-Quran itu. Jikalau andaikan engkau lihat orang-orang yang durhaka, orang yang durjana, orang yang banyak dosa, penyesalannya nanti, Rabbana, ya Tuhan kami, menyasa tu, abasarna, lah kami calik, lah kami danga ya Rabb, yubari azab engkau dak talo di kami tu. Penyesalan awak, farji'na, balialah kami balia ya Allah ke Darussalam tu. Sawanta sejadi inna mukinu, kan gitu, kami akan yakin ya Allah. Itu namanya nasi lah menjadi tapi masih ada harapan tuh kalau nasi jadi bubuah. Awak cari bawang, cari santan, cari kacang, cari ayam, jadilah bubur ayam. Kalau di akhirat besok ndak nasi menjadi bubuah tu dah. Bubuah itu tukang bubuah entah lihat ada entah ndak ada harapan lagi. Kini dunia ini. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, awak terutama yang dekat dengan rumah ibadah, rumah masjid raya Darussalam kau wajib datang ke rumah masjid. Ya awak jale-jale so Bapak Ibu. Beruntung awak lai dak tinggal di rumah masjid, beruntung kadang tu. Nabi Ibrahim dulu baralah mau mencari tempe itu. Akhirnya dapatlah di lembah itu. Baca awal Nabi Ibrahim itu. Akhirnya awak ada ke rumah masjid, salat di rumah jo. Jadi ke rumah masjid itu Bapak Ibu karena iman. Makanya dasarnya tadi hijrah itu iman. Jadi sebelum hijrah, sebelum jihad itu iman dulu. Boleh lihat dalam surah Al-Quran, surah At-Taubah itu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, baru hijrah. Wajahadu, baru jihad. Sungguh-sungguh. Jadi iman itu luar biasa Bapak Ibu. Menentukan iman itu. Gara-gara iman kurang, entah ndak ada, ndak tahu lah, entah kurang itu kan. Amang para buyan pulau lo bagai. Amakan salah pulau tu. Gara-gara iman harato. Baca ka awak semua awak. Bara dia kakak. Kadang je orang gaik bagai. Bermusuhan. Kenapa tu? Iman. Makanya dalil dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 ayat mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu apa? Yang pertama kali dasarnya itu iman. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Itu tauhid. Iman itu Bapak Ibu. Tidak ada tawar. Jadi kalau masalah iman, dima mulainya Bapak Ibu dalam rumah tangga. Rumah tangga. Makanya jale-jale Bapak Ibu. Memang begitu Allah sampaikan. Jadi masalah iman tu dalam rumah tangga banyak tawuran, banyak narkoba, banyak LPG, apa namanya itu? Itu lain dah lalu ya. LGBT, banyak balap liar, macam-macam saya itu. Iyalah, tak tanggung dah. Panik lo mencarinya. Dima tu iman. Makanya setidaknya untuk menangkis itu Bapak Ibu, menangkal itu, tolong kita sama-sama Bapak Ibu maksimalkan, fungsikan. Selalu kita sampaikan 3 rumah. Kalau tidak kampik 3 salah tu. 3 rumah.
Kemakan wak nampak aku lah. Bon celik kue itu panjang mengenang gua tu mah. Baik Bapak Ibu, babu makan wak lagi kah? Halo le. Janang kau pandai benar nampak aku. Ya, 3 rumah. 1 rumah tangga. Maksimalkan. Bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kajianku bukan hanya untuk jemaah, untuk Bapak Ibu. Ambo mulai dari diri. Ndak berani ambo menyampaikan kalau ndak berbuat doh. Baru solo wak. Kabura maktan indallah. Nanti Allah murka itu. Makanya kita ada mulai dari rumah tangga. Rumah ibadah. Rumah sekolah. Alhamdulillah kalau kita sajak mulai 2007 balik televisi ndak hidup di rumah Bapak Ibu. Bukan promosi ndak, cuma menyampaikan. Awak lah buat komit dengan anak. Memang kayak gitu. Boleh ibu tanya nanti itu, ndak percaya. TV ado terletak kerabang ke ni rumah. Lah di Kapuyuk tu. Enggak ada hidup. Rumah tu diganti dengan rumah Quran. Rumah tahfiz. Membaca di situ, jual Quran. Karena rumah tu nanti akan dihisab. La tazalu maqdama 'abdi yaumal qiyamah, hadisnya sahih itu, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satu adalah an malihi, harato. Harato itu 2. Kalau umur cieknya 60 tahun, kemana umurmu? Cieknya itu 50 tahun, kemana? Kalau harato 2 Bapak Ibu, min aina iktasabahu wa inna anfaqahu, dari ma didapat kama di pegunungan. Hati-hati itu. Jadi kita yang punya rumah, punya mobil, punya motor, punya baju, punya apalah gitu kan, pernah ndak dibawa untuk ibadah? Nanti Allah akan hisap itu. Ibu-ibu yang punya talakuang ada 5, pakai ke 5-5-nya supaya tidak masalah besok di akhirat. Tapi jangan sekali pakai lo. Sekali pakai lo 5 go, tenggel lagi cik orang go. Kalau kanai le bu sejak mengaji petang go. Ya zuhur cie, asar cie, maghrib cie, isya cie lo, subuh cie lo sampai berkutu hari. Nah, so balik lo baru lihat. 6 pokok dibawa. Karena nanti itu akan menjadi saksi. Handphone Bapak Ibu, awak yang punya handphone hati-hati itu. Saja yang dicalik di dalamnya. Ada ndak ayat Al-Quran dalamnya? Jadi terutama yang punya HP Android itu yang punya handphone Android itu kode cile itu rusak itu kan. Tak tolong sama ustaz kode cile itu. Kok? Bu, HP kau berapa cik bu? Ndak ikut doh, naranca lah, buruk aja kau. Lai dapat 1 juta bu. Lai, lebih baik ya. Hati-hati itu. Banyak sekarang yang akhir zaman kok dengan mudahnya mengasih handphone kepada anak. Itu racun Bapak Ibu. Secara tidak langsung awak meracuni anak awak seorang. Handphone kok lebih bahaya daripada narkoba, candu, ketergantungan. Tidak percaya cobalah. Sedang main tu ambil. Bah puta-puta aja dalam rumah tu mah. Kadang awaknya pacaruan begini. Eko orang tua tanpa disadari. Anggaplah HP Bapak Ibu ada harga 4 juta, 5 juta, sedang main tu anak tua jatuh, pang gitu kan. Tiba di bawah pacah. Lai galak ibu. Makasih nak ya handphone mama udah pecah. Lagi tu bu. Ndak, bagus ndak. Bapi anak kadang-kadang begitu. Baberangan maha kemah 5 juta balik kemah. Handphone jatuh pecah di anak dimarahi. Lai pernah anak rusak di handphone ku pernah handphone tu awak lambuian? Ndak pernah. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Alhamdulillah saya di rumah Bapak Ibu bukan promosi ndak doh. Ambo mencontoh memang ke diri ambo senya. Ke orang lain berang lu orang kok. Saya ngasih handphone sama anak kelas 3 di MAN di SMA. Untuk mendaftar karena lain. Ini sampai sekarang belum ada di handphone tuh. Dia bisa beli sendiri.
kita bisa belikan. Belum saatnya. Ambo pernah mengadakan survei kecil-kecilan Bapak Ibu di Padang Kojo. Dari 200 anak SD satu pesantren Ramadan dulu, lebih kurang 200-an anak. Sia yang punya handphone sendiri, ndak punya mama, papa, abang, punya awak, hampir 90% ndak angkat tangan dia. Bayangin itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ini jangan terlalu diberikan sama anak, belum usianya. Jadi oleh sebab itu, apa pesan yang ada di sana? Ternyata mempersiapkan untuk hari esok itu sangat butuh proses. Ini banyak tawuran kini kok balap liar, sabananya aneh sebenarnya. Kok ada balap liar begitu? Kadang tidak masuk di akal begitu. Rasanya anak SMA itu belum bisa dia beli motor sendiri itu. Siapa yang balian? Ayahe, mandehe. Untuk siapa? Untuk anaknya. Untuk adik nyoba balap liare. Itu kan, aduh, ndak dipikir waduh. Sekarang pemerintah kita sudah banyak program yang dilancarkan. Dulu ada 8 Bali 21. Ada ya Bu ya? Ada ya Pak ya? Itu kan bagus itu. Kalau lo kata maghrib itu hari jangan di luar yo anak-anak tuh lah. Dalam rumah salat ke rumah saji. Gitu caranya. Anak awak mah awak ayah jo mandehe. Patu lo orang gaek kanak. Waduh. Naudzubillah. Jadi jangan disalahkan anak. Nyo kadang-kadang anak ayam sehilang jam 6 itu ribui sekampung tuh. Ni yang ada nampak anak ayam wah, dodo-dodo. Anak gadis yang 2 malam nang pulang yang saya. Ndak siko sampai lain gitu kan. Aduh. Memang bahaya sekarang Bapak Ibu. Kalau ndak hati-hati, ndak ada filter kita, gawat. Gawat. Makanya bau mulai start dalam rumah tangga anak-anak awak tu. Tauhid tadi tu. Lain soaler ya. Iyo ibu lah makan tu ya, boleh dah. Ada. Ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita Bapak Ibu, sama-sama. Oh memang kayak gitu. Bang, sholat. Kalau tidak sholat kamu dibakar. Lai talo. Lai huya kamari tangan tu. Baik juga rek pi tu. Ha ya ngek mah. An banda ka ngek lah nyopi mah. Nya kadang-kadang anak ketik itu kan perlu bukti tu kadang itu. Jadi tolong anak-anak, kan banyak anak-anak berkeliaran itu. Kemana orang tuanya? Awak sayang jojo anak kecil awak, tapi sayang dimului. Ndak ada pelaksanaan. Ndak ada cik jo duo. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, dalam rumah tangga start cobain insyaallah kita kayak gitu. Dalam rumah tangga semuanya tanggung jawab orang tua. Ayah jo mande. Kalau ayah jo mande, kakek nenek, kalau ada kita sama-sama. Bagaimana menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha? Kalau tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud itu. Jadi rumah tangga mulainya dari surah Luqman 13 sampai 19. Tauhid, kuatkan kepercayaan, keyakinan kepada Allah, ajarkan dia berbakti sama orang tua. Cali anak-anak kini-kini ke Bapak Ibu kurang gaeknya malawan kepanjang saya. Ndak bisa lo disalah anak doh. Memang pola pendidikan tuh kayak gitu. Pola pendidikan tuh. Kadang awak di TPQ, di MDA atau di tempat-tempat di sekolah, ala-ala panik lo menghadapi anak tuh. Ya memang di rumah tangganya yang broken tuh. Enggak lelah. Itu susahnya. Ndak percaya Bapak Ibu buktikan, Bapak Ibu yang dosen, yang guru, cari anak yang rajin sholat, yang bagus. Oi, parangainya bagus. Lasuhnya. Alun disuruhnya lah itu mah. Tapi cari anak yang tak pernah sholat, jarang ke rumah saji, parangai yang cingkah orang, hei,
Iya naik samure awak guru-guru dosen kok dibuye oke. Memang kayak gitu. Jadi makanya hati-hati kita dengan pola pendidikan zaman sekarang. Jangan terlalu berharap banyak sama orang lain. Start saya dari mulai keluarga. Nah, nyanyi Bapak Ibu kan ada dulu tuh, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran. Ah, udah, jangan lanjut aja le. Sampai situnya. Awak yang paralu saya biar. Mulai dari lingkaran kecil, rumah tangga, diri. Kalau ayah jomandeh lah rajin datang ke surau, bawa anak. Ah, tu rumah yang kedua tu rumah ibadah. Enggak apa biasa anak tu di rumah doh. Nyokin ni baru mau buya. Yalah. Banyak mana dalil lah. Dari ketik tu nengka diajar. Dari ketik taraja-raja lah gadang tak bau-bau lah tubuh terubah tidak kamati jadi parangai. Susah kalau lah tak biasa kalau rumah saji sampai gaib sebab payah melarangnya. Memang ada bukti kayak gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu mari kalau awak lah rajin ke surau, ke rumah saji, dengar kajian, solat jamaah, solat Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu, bawa anak cucu awak. Oh, kan ada anak cucu Ustaz gitu kan. Ah, tu anak entah serak-serak jalan tua, selamaian. Karena prinsip Nabi memang kayak gitu. Kalau anak awak saya, anak boleh selesai. Didiam boleh. Kalau begitu tidak akan sampai Islam ke sini doh. Tapi Rasul tidak ummati. Matu awak tu nanti akan dihisap, Bapak Ibu. Ibu pai solat, nampak anak sedang main kelereng situ tu. Bapak dia saya, mata kita nanti akan dihisap. Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tu mata, telinga, tangan dan kaki dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, kullu, ada kullu di situ. Kullu, tiap-tiap itu kasadu Allah kana angu mas'ula, akan disoal, akan ditanya. Nah, sesuai aja nyanyi dulu, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan masuk tak kena dibunuh. Ah, tua menjadi saksi. Tidak ada yang lepas, tidak ada. Dan itu ambil cubuan Bapak Ibu di komplek Allah. Asa keluar pai solat pasti ambil ria. Siapa yang bermain-main termasuk yang dikadai. Bang, leh terdengar orang azan. Yo ya, tagak. Sampai kini Bapak Ibu asal nampak begituan. Jadi jualnya kalau nak larinya ke rumah mak lari ke masjid tu. Tu saja tu. Lari turun ke rumah mak kan sagal dia mak gitu kan. Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Berat akhir zaman tu tantangan barik. Kalau awak dulu kan paling kancang TV hitam putih kalau ndak hitam putih kalau ndak mati saya lah. Boyak-oyak dulu baru keluar gambarnya. Ke film dulu Aneka Ria Janaka, Janaka tu. Paraden gitu kan. Pauga, sungai yang tempat-tempat doang tu. Kalau kini kasa dua lahe, ada si kuah. Kasa dua lahe. Menjual narkoba saya suka rumah. Makanya sewaktu kita kajian di LP kan di Periso, tinggalkan ya. Biarlah saya kan. Enggak boleh bawa ke dalam lah. Amun ndak kawan kali dalam kodo. Bapak Ibu hadirin, apa yang penting bagi kita siapkan untuk masa depan kita. Jadi kalau dapat awak jalan mulus nanti Bapak Ibu. Nah, tentu termasuk anak cucu awak. Anak cucu kita, anak-anak kita. Jadi bapak-bapak, awak lah rajin ke rumah saji. Kan begitu kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Sia keluarga awak tu, pelihara dirimu tu sia tu, dia laki-laki. Keluargamu tu siapa? Ya anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cie. Boleh Bu? Alhamdulillah. Nah, tu terang apa tu boleh si ibu tu. Ndak ibu tu gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang terpenting bagi kita tu hati-hati. Kalau ada istri awak Bapak Ibu
Bapak-bapak, istri awak, istrinya yang lain padusi lo, gua istri juga, nya dulu istri kawan tu laki-laki begitu kan. Itu dulu kan hampir nikahnya tu, hampir selesai di ketuk kuah tu, kira ndak jadi gitu kan. Kira taruang sama taruang saja gitu kan. Kalau ada seandainya istri kita keluar rumah buka jilbab, nampak deh bapak, tanya, Bu kemana? Ke warung pak, jilbab, dakiknya pas sebentar, jilbab, ndak jauh dakik doh. Jangan kalah lo laki-laki itu. Iko adalah sanang bagi mencelik bini pakai sarawak jin. Jin saya tidak pakai sarawak itu doh. Iko sarawak jinnya pakai. Hayalah, kacau di gue. Sanang suami itu namanya dayus. Indak yang pajak itu doh. Pajak itu siapa itu? Oh gayus ya. Oh lainnya mak pak ya. Ndak gayus, dayus. Dayus itu seorang laki-laki, seorang suami membiarkan kemaksiatan merajalela dalam rumah tangga biar di biniye, di istrinya dan anak gadie. Hati-hati itu. Awak akan dihisap. Kalau ada seorang perempuan masuk neraka, itu biasanya setidaknya 3 atau hampir dielu tu ke neraka tu. Ibu masuk neraka, siapa yang dibawa? Suami. Siapa lagi? Anak laki-laki. Siapa lagi? Saudara laki-laki. Siapa lagi? Ayah laki-laki. Jadi kalau berusia ayah, ampe orang tu dia eloh tu. Gara-gara siapa? Hanya satu, ibu. Kayaknya tolong sekali lagi ibu. Dan dia eloh-eloh. Selamanya keluarga kita. Dan Allah Maha segala-galanya. Hijrah kita, itu dalam rangka hijrah itu. Kalau cari tolong panjang lebar hijrah itu panjang ceritanya itu. Yang penting intisarinya aja bagi kita. Fokus kajiannya itu surat Taubah 9 itu udah 20. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dasar iman kita kuatkan, kita mantapkan, kita kokohkan keimanan kita. Iman itu yazid wa yanqus Bapak Ibu, turun naik, turun naik. Bila naik iman tu dengan apa? Dengan taat, dengan takwa. Turunnya itu dengan maksiat dan dosa. Lapar aku? Enggak, kok kameramen lah kodek-kodek kayaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kalau iman tu sedang naik, tu dah tangguang tu doh. Alun wa putih ka tu la tibur masjid tu. Oh, sedang namuh sedang indah ndak nampak puncak masjid raya Darussalam ke dewe do. Sedang indah apalagi kalau sedang baralik wana. Ndak daro sedang sendiang lo. Orang azan. Wah, kami jamak sesadu Allahnya ustaz gitu kan. Allah. Salat ana ka jamak sado zuhur, asar, maghrib, subuh jamak sado gitu. Nang kalama dewe kadang-kadang begini kan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Makanya jangan sampai dibuat-buat hukum-hukum baru. Nggak boleh. Tinggalkan itu. Tadi itu dasar iman. Kalau iman yang dakik di rumah saji, insya Allah di masa jonyo tinggal pasti tibo. Iman dakik. Lain marangkaknya tibo tu mah. Siang malam tibo tu. Kenapa? Iman yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh, yang berjarak di rumah saji itu, lain balanci-lancian. Balanci-lancian itu ada bu? Tu apa dakik-dakik di rumah saji, ini pakai ilmu basi itu mah. Basi pakak saya. Basi aniang saya. Basi engak saya. Wah Allah ya. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hati-hati, mari kita sama-sama yang berada di komplek terutama doa ramaikan masjid hijrah walai. Hijrah itu kan pindah itu. Hakikat hijrah itu nang sabana kata Rasul, al-hajaru man hajara mana Allahu anhu. Meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah tuh. Kesimpulan hijrah kayak gitu tuh. Jadi mari kita hijrah kepada yang lebih baik, yang lebih bagus. Mulai dari rumah tangga. Jadi kalau latadang asar azan ada kajian, datang hadiri.
Ada majelis-majelis ilmu, hadiri. Datang. Majelis ilmu tu luar biasa Bapak Ibu. Duduk asal sikut Allah berikan yang terbaik. Hadisnya sahih itu. Allah berikan ketenangan. Salangkah kaki ke rumah saji ke majelis ilmu tu pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun, salat malam setahun, ndak berhenti. Itu salangkah baru. Baca itu dalam kitab-kitab tentang babul ilmu. Luar biasa. Oh, ini kan Malaysia namanya. Untuk datang ke majelis ilmu tu. Wirid kan kadang-kadang cik dua, siko muanggu, siko bekaru, siko lah monjo, siko asam murek, siko lah. Ustaz yang panik gue gitu kan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, dibawa anak-anak awak tu dibawa. Tadi anak gadia boy yang pengin ikut itu, tapi dia bundanya sedang tak solat gitu kan, tak jadi ikut dah. Biasanya sering membawa anak Bapak Ibu, karena nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk membentuk anak-anak kita ini. Kalau kita ingin anak yang soleh dan soleha dunia akhirat, rumah tangga, rumah ibadah, hijrah awak ke rumah ibadah. Jadi sabalun rumah ibadah, rumah tangga dulu. Anak nang kadibo ke rumah saji juga surau ke musola tempat ibadah yang lah bisa menerima kebenaran. Jangan anak yang sedang anuh loh, sedang aktif tuh gitu kan. Mulai masuk situ bantu lapangan bola kaki saya nyoba itu. Orang sedang sujud nyetendang ke tepung orang itu. Nah, itu dulu tu doh. Tumbuh masalah tu. Di rumah saya dulu. Sampai nyu cerdik saya. Jadi anak yang dibawa tu yang sudah bisa menerima kebenaran. Nah, duduk dengar khutbah. Nah, diam. Nanti kita sholat. Salahnya hati-hati itu. Nyu adoy tempat lain bagai anakku salah, anak aku usia weh. Woi, ribut saya pulang. Anak naparku sungai tabala itu. Camen aku pucen mau bueng bae lari gitu kan, tentang 4 jam lari. Habis itu panggil wirid mah. Nana remaja datang lah ke surau musola ke masjid gua hari lain 10 gua. Ustaz lah tiba je baraka wirid gua. Yu tingkai saya kadai no mati salah kami bau sia-sia. Enggak boleh. Tidak ada sejarahnya Rasul mengusir anak dari rumah ibadah. Tidak ada. Karena kita bahagian dari Dewan Masjid, makanya kita sampaikan itu. Ada masjid bagi nak nama menerima anak-anak salat jemaah di situ. Di sini tidak ada tempat lain. Hati-hati itu. Tidak boleh. Jadi dikader di masjid itu. Salah basapo tukah barasa. Dan itu tugas awak. Jangan kan anak-anak le. Awak sana gaya-gaya kadang tiba rumah saji, mota tu gereja itu kan. Orang azan mota saja. Orang kamai mota saja. Sudah solat mota je bro. Kalau pulang mota lo dia. Memang tukang motanya. Jadi hati-hati tu. Tak boleh, anak diusir tak boleh. Bahkan Rasul sedang sujud sekalipun. Sedang sujud tu kan ibadah tu. Sedang sujud naik ke pundak beliau ke cucu beliau main skokak, main kudu-kuduan lain dibanting dan Nabi gitu, tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu apa tuh? Pendidikan. Ini pendidikan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau anak cucu awak ndak awak bawa ke rumah ibadah, ndak dibawa ke rumah ibadah, sekali lagi siap-siap anak cucu awak akan dibawa ke tempat narkoba. Siap-siap anak cucu akan dibawa ke gereja. Mohon izin. Di lingkungan awak ada yang non. Tidak ada Pak Ketua ya. Ini kajian ini untuk kaum muslimin. Nanti di YouTube saya nanti di masalah pula itu. Di sidang lombok ya. Untuk kaum muslimin. Jadi tolong bawa anak ke rumah ibadah. Ke rumah ibadah. Narkoba sekarang Bapak Ibu Sumatera Barat peringkat ke-6. LGBT Sumatera Barat Bapak Ibu 18.000. Saya ada angkanya. Karena kita bahagian dari BNN. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau tidak hati-hati wak, jo anak-anak wak kini kok ndak awak filter bana, ndak awak siap siagakan, dia akan terbawa. Makanya hati-hati. Rumah ibadah tolong bawa ke rumah ibadah.
Di rumah ibadah itu banyak, bisa ngaji, bisa wirid, tadarusan, apa kegiatan kan wirid ini semacamnya, kajian-kajian keagamaan supaya kenal dengan rumah ibadahnya. Dan yang ketiga adalah rumah sekolah. Terakhir, rumah sekolah. Dalam rangka kita hijrah. Rumah sekolah menentukan, carilah Bapak Ibu sekolah untuk anak cucu yang betul-betul menyelamatkannya selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja, dunia akhirat. Karena Allah nanti akan minta. Kan tagih itu dunia akhirat. Makanya kita senang menyerahkan anak-anak embotu, anak-anak awak ke sekolah agama, Bapak Ibu. Sekolah agama, semuanya sekolah agama. Mulai masuk dari min, santren, masuk terus ke Al-Azhar. Masuk SD, santren, masuk terus ke Al-Azhar. Nah sekarang nih mau 3. Mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Dan saya sering minta doa bulan puasa ke petang, setiap kajian aku minta doa terus. Banyak-banyaklah engkau minta doa kepada orang lain, kata Rasul. Mana tahu dari mulut siapa doa itu Allah ijabah. Rasul saja minta doa kepada Ali. Ya Rasulullah, kunaon? Kenapa? Saya mau tawaf. Silakan, tolong doakan ambo deh. Begitu kata Rasul. Apa yang tidak bisa bagi Rasul? Bisa semuanya. Maka banyak-banyak minta doa. Jadi anak yang nomor 3 ini Bapak Ibu, dia sekarang menyelesaikan program 30 juznya. Mudah-mudahan dia tembus ke Madinah, kalau tidak ke Al-Azhar. Targetnya situ. Mohon doanya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sekolah menentukan dengan sianya bergaul, sia kawannya. Hati-hati itu. Kalau tidak nanti kita akan kecewa. Masa dunia saja kecewa, apalagi di akhirat. Anak nomor 4 sekarang tamat CD hari ini. Sekarang, alhamdulillah, sebelum Ramadan kemarin sudah diterima di pondok pesantren. Jauh lah tuh perempuan di Pariaman. Aduh, jadi ibu-ibu tempat lain nyeleneh. Oh ibu ya, anak sayang jo anak tuh, batu, campaknya jauh-jauhan. Bu, sekolah. Biarlah kini nyo jauh dulu daripada wala gae besok nyo campak ke panti. Ibu namuah. Namuah, ambo ndak namuah doh. Makanya kini ku biarlah dulu. Anak kalau dah ke awak baca kak saja awak, okey. Kadang-kadang tagang-tagang lah urut ligi awak dulu, okey. Nyo pakai luasi itu, masih aniang saya gitu kan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pendidikan anak-anak hijrah kepada yang lebih baik. Apalagi sekolah ada MDA, lahirkan anak-anak yang sangat luar biasa, hafil Quran. Jadikan anak-anak awak itu menjadi bagaimana dia kedepannya lebih baik. Jangan cemas pula menghadapi dunianya. Yang rezeki itulah dijamin oleh Allah. Jangan cameh lele. Oh ibu-ibu nanti kan contoh mencari menantu kan, cucu atau anak itu kan. Di mana menantunya? Nyo guru mengaji, masya Allah. Bu, itu nangka menyelamatkan awak besok di akhirat. Guru mengaji itu, awak kalau tidak di guru mengaji, kau tidak tahu jual lih batah doh. Juga gara-gara guru mengaji itu, jadi sepilihan beliau itu. Awak kan, nyuk kerja situ ini jangan. Itu kalau kekayaan, pangkat dan jabatan sebagai acuan kesuksesan seseorang, berarti idolanya Firaun, kalau tidak Qarun. Apa standarnya? Agama. Tidak ada lain daripada itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul itu tidak ada yang kurang. Dalam teori pendidikan kan banyak juga kadang-kadang itu. Menurut teori pendidikan ini, teori pendidikan ini. Apa kurangnya teori pendidikan Islam? Kadang awak tu nak memuangkek kadang-kadang bagi itu. Padahal Islam tu sudah lengkap, kafah, sudah sempurna. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita ambil momen ini sebagai batu loncatan untuk kedepannya agar lebih baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa kita ke rumah saji, mari kita melek pada tempat lain. Mungkin ada anak-anak cucu awak yang belum, kita ajak dia, kita bawa sama-sama. Atau mungkin teman-teman, tugas awak mengajak Bapak Ibu. Tugas kita hanya satu, ngajak. Pengurus masaji juga ngajak. Awak jamaah juga mengajak. Ustadz, buya, muballigh, ulama ngajak. Nabi dan Rasul pun ngajak. Tidak ada lain daripada itu. Namu hendak urusan awak. Itu dah urusan awak tu. Allah hanya nilai usaha, bukan hasil. Hasil itu milik Allah. Fa iza azamta fatawakkal. Kalau lah usaha maksimal mungkin, serahkan. Tawakal. Nak naik kakak payah aku aja ni kuenya orang kafir ndak. Ambo kamu manje mati dalam kekufuran. Siapa tu Bu? Anak Nabi Nuh lah meninggal, anak didoakan juo. Didoakan juo, dia sayang juo anak. Itu fitrah kita itu. Ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Ini ada bilik ketek, bilik kadang Bapak Ibu. Makanya hati-hati kita. Usaha ada nyali dulu, buat usaha dulu. Selamayan. Dengan usaha itulah nanti Allah akan memberikan hasil, insyaAllah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita jadikan momen hijrah ini, tahun baru ini, jadi kita bukan mengadakan perayaan, hendak memperingati boleh, merayakan tidak boleh. Kau dituduh lah buku liberal dan segala macam ini ada tu. Oh ini Wahabi ni ikut segala macamnya, bukan itu. Hari raya hanya 2, makanya video itu jadi dipotong-potong. Ini ada yang jahilnya Bapak Ibu. Ada yang jahil tu. Oh, Ustaz tu tidak boleh merayakan. Memang tidak boleh. Idul Fitri, Idul Adha itu hanya hari raya. Ada hadisnya. Innallaha qad abdalakum. Sesungguhnya Allah telah membadal, mengganti hari raya yang lain itu Idul Fitrah wa Idul Adha. Jadi Isra Mi'raj tidak boleh dirayuan, Nuzul Quran tidak boleh dirayuan, tahun baru tidak boleh dirayuan, ulang tahun apalai kalau satu le rayu kawan tu. Itu tidak boleh benar sangai itu. Hari raya hanya 2. Nya dalam hari raya itu beku ada kode etik, ada sholat di situ, ada khutbah, pakai wudu. Kalau kini yang takkan tuik kan ada masalah godo. Bata wudu ada masalah do. Tapi dalam ibadah tidak boleh. Makanya konsep pemahaman itu yang penting. Kita luaskan pemahaman kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dalam penyampaian ambo tadi kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang ngalu hirono picik dek kurang kuning atau masakan dalam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah guru-guru ambo, rantu ambo sadonya disiko, buya-buya. Sababah mangkoba itu maklun ambo modo matah mungkin tadorong di lompatan lupo di kaki dan kapatah. Ndak ada gadiang antara tak, ndak ada tupai dan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Alfa minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا
أنت شمس أنت بدر أنت نور